Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salima Sanda dengan NIM 22042161. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat pendukung sistem informasi manajemen dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pertemuan 4. Pada materi pertama yaitu jenis software atau perangkat lunak komputer, yang dimana perangkat lunak komputer ini bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Perangkat ini sebagai suatu perantara antara pengguna dan hardware komputer. Di antaranya yaitu DOS atau Disk Operating System, yaitu sistem operasi berbasis teks yang dikeluarkan oleh Microsoft. Yang kedua yaitu Windows yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti RAM, CAP, dan lain-lain. Yang ketiga Unix, yaitu untuk keperluan jaringan komputer. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi. Perangkat aplikasi merupakan suatu software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu, seperti membuat surat, mendengarkan musik, menonton VCD, menghitung sejumlah angka, dan lainnya. Contohnya adalah yaitu program aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, Notepad, dan lain-lain. Yang kedua, program pengelola angka seperti Microsoft Excel, kalkulator, Lotus 1, 2, 3, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu program aplikasi pengolah grafis seperti Adobe InDesign, Adobe After Effects, dan lainnya. Selanjutnya yaitu program aplikasi presentasi seperti Microsoft PowerPoint, Corel Presentation, dan lainnya. Selanjutnya yaitu program pengolah kata atau database untuk mengatur dan mengelola kata seperti database, SPSS, Microsoft Office, dan Access. Selanjutnya program aplikasi internet atau browser seperti Firefox, program Chrome, Opera, Safari, dan lainnya. Jenis perangkat lunak selanjutnya yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman, yang dimana ini digunakan untuk membuat, menyusun serangkaian instruksi tertentu dan menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin untuk dijalankan oleh sistem komputer. Bahasa pemrograman ini digunakan oleh para programmer atau ahli komputer untuk membuat berbagai aplikasi, yang dimana bahasa pemrograman ini dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti yang pertama, bahasa mesin tingkat rendah atau low level language, seperti mesin kode, assembly kode. Yang kedua, bahasa mesin tingkat sedang atau middle level language yang terdiri atas C++ dan C. Yang ketiga yaitu bahasa mesin tingkat tinggi atau high level language seperti Java, Pascal, Basic. Yang keempat yaitu bahasa website atau web language seperti HTML atau Hypertext Markup Language dan JavaScript. Perangkat lunak selanjutnya yaitu perangkat lunak penanganan kinerja yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan program-program dalam sebuah sistem komputer agar kinerja komputer semakin maksimal, yang dimana perangkat lunak penanganan kinerja ini terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama, utility internal, yang merupakan suatu software utility yang dimiliki oleh sistem operasi, misal Windows, screensaver, backup, manajemen file, display, disk cleanup, dan lainnya. Yang kedua, utility eksternal, yang merupakan suatu software utility yang tidak dimiliki oleh sistem operasi. Materi selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah suatu media penghubung bagi programmer atau pengembang website untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman ini terdiri dari beberapa regulasi yang akan mengubah nilai string yang menghasilkan mesin coding, bahasa pemrograman visual, dan elemen grafis. Bahasa pemrograman ini memiliki fungsi untuk menulis program komputer dengan menggunakan instruksi kegiatan komputasi. Dengan itu, bahasa pemrograman ini dapat mengkomunikasikan keinginan pengguna komputer secara presisi.
Jenis-jenis dari bahasa pemrograman ini terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama JavaScript, yang digunakan bahasa inti dalam penggunaan komputer. Yang kedua Visual Basic, yang memiliki karakter event driven, yang dimana bahasa perintah yang mudah dimengerti oleh komputer. Yang ketiga Python, bahasa untuk otomatisasi data dan analisis untuk situs web dan perangkat lunak. Yang keempat, HTML adalah bahasa yang paling standar yang digunakan untuk membuat website dengan bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya yaitu PHP sebagai bahasa pemrograman untuk situs interaksi dan desain dinamis. Yang keenam yaitu ASP atau Active Server Packs, yaitu suatu teknologi server untuk menjalankan kode komputer. Selanjutnya SQL atau Structured Query Language, yang terkait dengan bahasa database untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola serta memanipulasi data. Bahasa selanjutnya yaitu CSS, memberikan style pada dokumen HTML yang dapat mendeskripsikan halaman HTML, elemen HTML untuk ditampilkan. Selanjutnya Perry yang digunakan untuk ragam tugas seperti administrasi sistem, pengembangan web, GUI, pemrograman jaringan. XML atau Extensible Markup Language, yaitu berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan data. Selanjutnya C++, yaitu sebagai bahasa lintas platform untuk membuat aplikasi dengan kinerja tinggi untuk sumber daya sistem dan memori. Selanjutnya Go untuk menjamin keamanan memori, structural typing, garbage collection, serta konkurensi. Materi selanjutnya yaitu utility software, yang dimana merupakan suatu jenis perangkat lunak yang berfungsi untuk mendukung kinerja komputer serta membantu performanya agar tetap prima. Perangkat ini digunakan untuk membantu optimasi, merawat, melakukan analisis, konfigurasi, menyimpan dan menghapus data, serta mencegah terjadinya error pada komputer. Fungsinya yaitu terdiri dari yang pertama, membantu kinerja komputer menjadi lebih baik dengan membersihkan file-file yang tidak berguna sehingga mencegah keleletan pada komputer. Yang kedua, hard disk lebih terstruktur dengan membantu menemukan masalah pada sistem hard disk. Yang ketiga, melakukan backup data dengan melindungi data penting pada komputer dan jika nantinya membutuhkan akan bisa untuk mengaksesnya. Yang keempat, disk cleanser atau scan virus, yang dengan menemukan file-file yang tidak bermanfaat atau yang tidak berguna lagi. Selanjutnya yaitu jenis utility software, yang dimana terdiri atas utility internal yang merupakan perangkat yang dimiliki oleh sistem operasi seperti screen saver, backup, manajemen file, display, dan disk cleanup. Yang kedua, utility eksternal yang merupakan suatu sistem yang tidak dimiliki oleh operasi Windows dan perlu diunduh terlebih dahulu. Contohnya bisa dilihat pada PPT ini seperti antivirus. Aplikasinya seperti Avira, Norton. Yang kedua seperti connectivity seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Materi selanjutnya yaitu sistem pendukung manajemen atau MSS, yang merupakan suatu kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial khususnya pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan terdiri dari tiga hal. Yang pertama, intelijensi yang mencari kondisi-kondisi untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu desain yang yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materinya yang akan dikerjakan. Dan selanjutnya yaitu choice, yaitu pemilihan dari materi-materi yang tersedia yang untuk dikerjakan.
Terdapat 10 peranan manajer menurut Minberg 1980, yang dimana peranan ini terbagi atas 3 elemen utama. Yang pertama, interpersonal, yaitu terdiri dari figurehead, yaitu yang mewajibkan untuk melakukan tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. Selanjutnya, leader yang bertanggung jawab untuk memotivasi para bawahan serta dalam kepegawaian, pelatihan, dan tugas-tugas. Selanjutnya, liaison untuk menjaga jaringan dan memberikan informasi. Ya, elemen kedua yaitu informasional yang terdiri dari monitor yang mencari dan menerima informasi terkait dengan organisasi dan lingkungan. Yang kedua, disseminator yang mengirim informasi dan diterima oleh pihak luar. Yang kedua, spokesperson yang mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, kebijakan, dan hasil. Selanjutnya, decisional yang terdiri dari entrepreneur yang mencari peluang dan memperkasai proyek-proyek. Yang kedua, disturbance handler, yaitu bertanggung jawab terhadap tindakan korektif terhadap masalah. Yang ketiga, resource allocator yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya. Selanjutnya, negosiator yang bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan dalam negosiasi. Sistem informasi ini didasarkan pada MSS, yang dimana pengetahuan global tentang bagian-bagian manajemen dapat dibantu oleh komputer, dapat diinformasikan ke pengetahuan yang ada dengan kebutuhan sehari-hari oleh manajer seperti akuntansi, keuangan, produksi, dan lainnya. Manajemen Support System atau MSS ini terdiri dari yang pertama, sistem pengelolaan transaksi atau TPS. Yang kedua, otomasi ke komputer atau Office Automation System. Yang ketiga, Decision Support System atau DSS. Yang keempat, sistem pendukung eksekutif atau ESS atau Executive Information atau EIS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.